Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Langsung saja kita akan bahas kembali beberapa poin panas dalam perdebatan Cawapres. Ini banyak sekali yang masih harus kita cover. Soal banjir proyek Solo ini sebenarnya tadi kita sempat berdiskusi begitu. Ada tanggapan sebenarnya dari mantan wali kota Solo sebelumnya karena sempat dibandingkan begitu ya oleh Mas Gibran sendiri. Saya kira penjelasan dari mantan wali kota Solo itu lebih jelas gitu kan. Satu, bahwa dia membandingkan 5 tahun masa dia dengan 2 tahun masa Gibran gitu kan. Ya pantas saja kalau misalnya proyek dalam masa dia itu selama 5 tahun itu lebih banyak gitu kan daripada masa Gibran selama 2 tahun. Tapi kalau perbandingannya 2 tahun dengan 2 tahun ya banyakkan masa Gibran, itu satu. Kemudian yang kedua, menurut dia juga adalah bahwa kalau dulu dia itu berjuang untuk mendapatkan proyek itu gitu kan. Kalau sekarang ini ketika Gibran, proyek itu datang dengan sendirinya lah, kira-kira seperti itu gitu kan. Datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya kan. Baik. Banyak tuh menteri bukan yang dengan datang convincing kesana, tadi ya, gitu karena kan itu tergantung gaya convincing juga katanya gitu, Pak Ferry tadi. Menurut saya kan pertanyaannya kan tips and tricks. Iya. Ya kan? Tips itu kan cara-cara cerdas gitu kira-kira kan. Tricks itu kan tricky, tipu-tipu kan gitu kan. Kalau pertanyaan tips and tricks ya dijawab aja. Ya kan. Kalau menurut saya jawabannya agak meloncat. Kalau tipsnya apa ya jelaskan aja tipsnya supaya mendapatkan proyek ini seperti apa. Kalau triksnya ada ya jangan dibilang, atau mau dibilang kan boleh. Tapi kan kalau memang nggak ada triks ya bilang aja nggak ada triksnya. Adanya tips semua, dijelaskan aja semua. Kan. Triks itu konotasinya negatif begitu? Kalau triks kan artinya kan apa? Tricky kan? Tipu-tipu. Tipu-tipu kan? Okay. Ya kan kalau emang tidak ada tipu-tipu bilang udah nggak ada triks gitu. Yang ada tips. Nah tips dijelaskan aja bahwa Mas Gibran ini putra seorang presiden, dia punya akses dibandingkan FX Rudy ke segala macam sumber daya, ya itu benefitnya Mas Gibran. Benefit sebagai putra presiden? Ya, sebagai putra presiden, mestinya kan dia punya jadi aksesnya lebih lebar, lebih banyak orang, ya kan? Nah itu kan kelebihan yang sudah inherent di dia. Tapi menurut saya jawabannya sederhana. Tipsnya itu apa saja jelaskan aja. Tapi kan jawabannya kan sebetulnya beyond di situ dengan asumsi bahwa pertanyaan ini agak tendensius kan. Akhirnya dijawab seperti itu. Kalau saya menurut saya jawab aja tipsnya selesai. Dijawab aja tipsnya apa? Triknya ada nggak Pak Ferry? Triknya ada nggak? Kalau nggak ada triknya nggak ada trik. Apa juga kalau nggak ada kan nggak harus dipaksain juga. Karena dia nggak punya tips sebenarnya. Baik Pak Ferry silakan sebelum kita beralih ke poin berikutnya. Menurut saya bukan masalah tips and tricks. Ini kan sesuatu yang sangat transparan bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Apa saja yang dibangun di sana ya kan, apakah ada hengki-pengki atau tidak, apakah ada main mata atau tidak, itu semua bisa dievaluasi gitu loh ya. Kembali lagi sekarang, yang menjadi persoalan besar menurut saya adalah manpower di daerah, bos. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita nih yang paling berat adalah kalau kita menggunakan istilah membangun dari daerah, yang harus pertama kita pitching adalah daerah itu sendiri. Ya bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk membangun daerahnya, bos. Ya kan, dan ini seharusnya fenomena Gibran ini bisa dijadikan salah satu contoh gitu loh. Kenapa dia berhasil? Terlepas dari masalah dia anak presiden, bos. Ya kan? Tapi itu esensi dari pertanyaan Pak dari Gus Imin waktu itu juga. Bahwa ucapan tadi yang memang menurut para penonton bilang katanya rather tendensius segala macam, karena memang di dalam debat itu suasananya itu memang suasana menjebak. Ya, suasana menyerang gitu loh ya. Jadi, namanya juga debat, ada gagasan. Debat. Jadi saya seharusnya kalau saya jadi Mas Gibran kan lo bisa lihat sendiri semuanya di lapangan gitu kan ya. Tapi karena psikologis ya kan ada kayak semacam serang menyerang, jebak menjebak ya otomatis dengan sendirinya keceplosan misalnya ya kan ada tendensi. Padahal jawabannya sebetulnya di balik kata tendensius tadi bukan keceplosan. Jadi seharusnya baik, kita boleh beralih ke seharusnya tadi ini bisa lama nih. Aja, gitu. Kita boleh beralih ke poin berikutnya sedikit saja sebelum nanti saya ingin melibatkan Pak Tauhid juga begitu untuk ikut mengomentari soal pajak dan investasi. Ada satu yang kemudian dikejar oleh Pak Mahfud adalah soal tax ratio sebesar 23% yang dianggap tidak masuk akal karena hitung-hitungan tim katanya dengan tax ratio 23% harusnya pertumbuhan ekonominya 10%. Sementara target yang ditawarkan dalam visi misi tidak sebesar itu. Pak Ferry mungkin bisa menanggapi soal itu. Kalau tax ratio itu tentu dari PDB ya. Kalau sekarang kan kalau tapi itu tidak jelas kemudian disampaikan oleh atau cukup jelas menurut Anda? Kan pertanyaan itu cukup jelas begini. Jawabannya jelas atau tidak? Jawabannya pun
jelas. Jadi begini menurut Mas Gibran, ya, kalau bahwa tax ratio ini akan kita kejar yang sekarang posisinya ada di bawah 10%, 9,5% dan termasuk terendah all over the world, bahkan di Asia, ini kita akan kejar dengan segala cara, bukan dengan menaikkan pajak. Jadi tadi jawabannya apa, itu tax ratio yang Iya, tax dikejar? ratio ini seringkali dari kata-kata Pak Mahfud ya seolah-olah tax ratio dinaikin dengan menaikkan pajak rate ya, corporate tax ya, income tax. Enggak, kita memperluas basisnya. Karena banyak sekali not yang harus kita kejar dan seharusnya bisa mengangkat tax ratio kita dari 9,5% creeping up ke 12,5%, creeping up tentu tidaklah sekaligus ya. Every year bisa creeping up 2,5% dengan mengejar target-target pajak yang jadi selama ini 23% tuh di akhir tahun kelima atau gimana? Ya, kalau di akhir tahun kelima masuk akal. Tidak dalam ini hari kita menjadi pemenang atau Gibran menjadi wapres, lantas tahun depan 23%, itu siapapun nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup, Pak Heru? Ya kita kan berangkat dari matematika kan. Dari matematika hitung-hitungan saja. Kalau kita dengan tax ratio sampai 23%, ya tentunya kita bisa berharap growth-nya bisa sampai di atas 7%, 8%, bahkan mungkin 10%. 10%, katanya ya Pak kan? Mahfud waktu itu 10%. Kalau sampai 23%. Iya. Makanya kita di tim Mas Ganjar Pak Mahfud ini tax ratio kita di 14-16%. Nah, tax ratio ini memang isu panjang nih, berulang kali upaya kita untuk bisa meningkatkan tax ratio kita. Nah, ini kan kita bisa lihat juga aspek-aspek di luar isu perpajakan itu sendiri. Kalau kita bicara pajak kan rate-nya berapa, kemudian yang dipajaki itu siapa saja. Nah, makanya ada bicara intensifikasi, ada ekstensifikasi pajak. Nah, tapi ya, jangan lupa ada juga underground ekonomi kan di sini kan. Di sini ada illegal ekonomi, ada uncovered ekonomi, ya kan, unrecorded ekonomi yang kayak gini-gini kan juga perlu diatasi. Karena itulah maka Pak Mahfud khusus dipilih oleh Mas Ganjar ini untuk mengatasi yang begini-begini ini gitu loh. Yang disebut underground ekonomi supaya pajak kita bisa meningkat. Ya kan, tax ratio-nya. Tetapi kembali lagi, kita keluar dengan angka yang rasional. 14-16% tax ratio kita, dan kita berharap growth kita 7%. 14-16, growth 7%. Growth pertumbuhan growth ekonomi ya. 7%. Kalau Pak Fadil, berapa? Ya, kalau kita, yang Cak Imin sampaikan itu memperkenalkan yang disebut sebagai super rich tax gitu kan. Super rich tax. Yang 100 orang kaya yang dikatakan di awal dalam pemaparan. Dia sampaikan dalam debat kemarin itu. Jadi tax ratio yang mau dikejar berapa? Nah, kalau tax ratio yang dikejar itu hampir sama dengan angkanya dengan pasangan 15 sampai 16%. 15 sampai 16%, pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5. 5,5 sampai 6,5% gitu. Kita kan nggak bisa gitu ya. Kalau kita lihat historical data kita itu, pertumbuhan ekonomi itu langsung melonjak gitu kan. Itu kan harus gradual gitu kan. Jadi kemudian kita pasang angka yang lebih realistis lah gitu kan. Itu lebih realistis dibandingkan 23% gitu maksudnya? Ya, kemudian dengan tax ratio sekitar 15-16% dibandingkan dengan 23% itu. Which is menurut saya sukar lah untuk dicapai even at the end of the termnya itu gitu kan. Gitu. Pak Tauhid punya pendapat seperti apa? Saya kira kalau dari lihat target-target pajak disampaikan oleh masing-masing paslon ya, itu memang sangat optimis sekali ya. Kita memang berharap itu tercapai, tapi kita lihat juga historical, memang kita nggak jauh bergerak dari angka 10%, pernah paling tinggi 11%. Memang problemnya yang pertama adalah kita dominasi ekonomi kita oleh sektor informal, begitu ya, lebih dari 55%. Itu nggak kena pajak, bahkan kalaupun ada, mungkin hanya 0,5% ya kena pajaknya. Jadi relatif kecil. Kalau itu disasar, ya mungkin bisa meningkat, tapi mungkin masyarakat akan menjerit gitu. Yang kedua kalau kita lihat, bilang juga hati-hati katanya. Ya, yang kedua adalah sumber pajak perusahaan itu kebanyakan industri. Nah, problemnya adalah kita mengalami deindustrialisasi. Ini akan turun ya. Apalagi kita lihat memang misalnya industri rokok sekarang cukai sini nanti ada RPP akan turun lagi begitu. Jadi penerimaan akan turun ya. Ketiga adalah fenomena uncertainty global. Penerimaan cukai kita, bea masuk maupun bea keluar kita
itu akan semakin terganggu. Nah ini yang kemudian bom komoditas bisa saja kita dapat gain tapi bisa saja loss seperti tahun ini. Nah ini yang kemudian memang sulit kita menerima sampai misalnya di atas 12 sampai 13 ya. Di atas 11 sedikit itu udah luar biasa besar karena kita sudah mulai intensifikasi, ekstensifikasi sama penegakan hukum. Yang underground ekonomi bagaimana? Underground ekonomi agak sulit, sangat sulit kita identifikasinya sulit dan itu terlalu kompleks di kita untuk bisa kita angkat ke permukaan begitu ya. Reformasi perpajakan ini lebih dari 10 tahun, tapi hasilnya kan masih seperti yang kita lihat begitu ya. Ada kemudian istilah Badan Penerimaan Nasional ya, kemarin juga disinggung-singgung. Tapi sebelum kita ke situ, saya ingin, ini sebenarnya sesinya Pak Tauhid gitu ya. Ini kembali lagi ke beberapa pertanyaan. Inilah pertanyaan panelis kepada 3 cawapres dalam debat cawapres pekan lalu. Kita lihat ulang dari cawapres Muhaimin Iskandar. Ditanya soal strategi meningkatkan kontribusi usaha menengah terhadap perekonomian dan kemudian juga pertanyaan pembiayaan infrastruktur perkotaan. Ya, ini untuk mengingatkan kita kembali. Kemudian dari cawapres Gibran Rakabuming Raka ditanya soal infrastruktur fisik dan kualitas SDM dan pertanyaan soal infrastruktur sosial. Lalu yang berikutnya ini dari cawapres Mahfud MD ditanya strategi digitalisasi bagi UMKM yang tak merugikan dan pertanyaan optimalisasi perjanjian perdagangan untuk mendorong ekspor. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang khusus dirumus oleh tim panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU yang kemudian juga diundi dan kemudian ditanyakan kepada cawapres. Menurut Anda menjawab tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bayangan tim panelis kemudian melihat dari jawabannya? Ya ada yang misalnya untuk infrastruktur ya seharusnya paham bahwa situasi keterbatasan anggaran itu yang kemudian harus memilih. Kita berharap memang ada prioritas tahapan-tahapan bisa memilih antara infrastruktur baru SDM dan sebagainya. Tapi kemudian larinya ke IKN begitu ya. Artinya bahwa memang non APBN gitu ya. Memang secara logik bisa aja lari ke situ tapi pertanyaan utamanya tidak dijawab begitu ya. Meskipun mungkin ya ketika menjadi isu kompleks ya IKN ya sebagian bisa dijawab dengan bahwa sumber pendanaan kita tidak melulu dari APBN begitu. Saya kira itu. Kemudian kaitannya dengan bagaimana meningkatkan UMKM ya. Saya kira untuk yang skala kecil memang sudah kena dari Caimin. Cuma yang kelas menengahnya ini memang belum tereksplorasi. Padahal itu yang di banyak negara yang kemudian bisa kita menjadi negara maju begitu ya. 2 menit waktunya. Ya mungkin terbatas begitu ya. Sementara untuk Pak Mahfud ya memang yang menarik beliau sudah menyebutkan soal digital ya, soal security dan sebagainya, undang-undangnya pas. Tapi problemnya belum pas begitu. Bahwa problemnya ini kan banyak yang data kita itu dicuri oleh pelaku global. Itu belum bisa kita ambil. Nah di situ mungkin pendalaman. Tapi undang-undangnya disebut, tapi masalahnya belum kegali lebih dalam. Iya, tapi undang-undangnya sudah tepat. Sudah disebut gitu. Cuma prakteknya ini gimana? Karena prakteknya sudah terjadi, data kita sudah diambil oleh para pelaku global untuk kepentingan bisnis dan ekonomi. Ada juga soal infrastruktur sosial. Ya, infrastruktur sosial sebenarnya pada awalnya kami senang begitu bahas bahwa sanitasi dan sebagainya prioritas, tapi larinya ke stunting. Nah ini sudah jauh begitu ya. Jauh. Padahal awalnya sudah mengarah ke situ, tapi agak melebar pas akhirnya. Ini yang kemudian menjadi blunder di terakhirnya. Sekarang siapa nih? Ya blunder bagi kami memahami bahwa ini lewat dari apa yang kita maksudkan. Apa yang ada dalam benak panelis begitu yang seharusnya jawabannya seperti apa. Kemudian tadi soal optimalisasi perjanjian perdagangan untuk mendorong ekspor. Ya bayangan kita memang pertanyaan ini ingin melihat ya banyak perjanjian ekspor yang justru mempercepat ya laju impor ketimbang pertumbuhan ekspor di banyak mulai ASEAN Plus, China, Jepang dan sebagainya termasuk RCEP yang belum lama kita tanda tangani gitu. Yang harusnya kita tunda dulu. India menolak begitu. Nah, kita terlalu cepat untuk meratifikasi tanpa ditanya kesiapan industri kita begitu ya. Jadi perdagangannya senang happy secara politik internasional bagus, tapi industri kita ya kita saksikan menurun sumbangannya dan akhirnya kita kalah di pasar domestik dengan para pelaku global. Nah,
Diplomasi itu penting ya untuk menekan ekspor, tetapi bahwa bagaimana kita merenegosiasi perjanjian itu dengan kebijakan-kebijakan trade remedies dan sebagainya itu belum terungkap. Memang sulit mendalami pada level itu ya. Oke, tapi kalau sekarang kita bicara soal tingkat kesulitan, kalau tidak mau scoring ya, tingkat kesulitan dari pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis dari 1 sampai dengan 10. Boleh saya tanyakan ke perwakilan dari, ini kan latar belakangnya ekonomi semua. Pak Fadil melihatnya seperti apa? Tingkat kesulitan dari pertanyaan yang diajukan dan dirumuskan oleh tim panelis. Ya, saya kira kita kan pasangan cawapres nomor 1 sama nomor 3 itu memang kan latar belakangnya bukan ekonomi gitu kan. Dan juga saya kira cawapres nomor 2 jadi juga belajarnya begitu, harus kan, agak gitu. lebih banyak nih. Berarti. Misalnya jadi rumusan pertanyaannya itu seharusnya itu tidak terlalu teknikal gitu kan, tapi juga tidak terlalu generik gitu, seharusnya in the middle gitu kan. Oke, jadi berapa sehingga kalau bisa boleh sekali lebih skor? ini kan lebih bisa dipahami dengan common sense lah gitu Oke. kan. Kalau yang kemarin berarti tingkat kesulitannya berapa? Untuk Pertanyaan? ya, untuk pertanyaan, kalau bagi saya sih mungkin nggak terlalu sulit, tapi saya belum tanya ke Caimin serius Pak. Bagaimana Pak Ferry, Pak Heru nggak ditanya, nanti tolong ditanyakan. Ini tingkat ntar saya kesulitannya tanya. 1 sampai 10. Pak Ferry, Saya rasa udah benar latar belakangnya dari Gibran ini membuat mungkin Gibran agak sedikit ya, setiap orang beda-beda lebih tentunya ya. unggul dalam ini dalam penguasaan, kasus dalam tanda ini kutip memang ya. terjadi generation gap yang sangat Oke. tinggi ya, bukan cuma masalah latar belakang akademis saja, tapi generation gap in the sense bahwa sekarang generasi Gibran, milenial, generasi Z itu udah lahir dengan handphone. Oke. Ya mereka udah lebih paham dengan dunia bisnis. Ya Oke. kan, sedangkan generasi kolonial, generasi baby boomers ya seperti Caimin atau Pak Mahfud ya kan, yang istilahnya umur 5 tahun masih main kuda-kudaan yang pakai kulit jeruk. Ya, kan, tapi ini bukan beda. berarti tidak bisa belajar. Bukan berarti tidak bisa belajar gitu kan ya. Saya rasa para panelis yang membuat pertanyaan sudah mempertimbangkan semua aspek bahwa on the average seharusnya walaupun tidak bisa terjawab semua, on the average majority dari pertanyaan itu bisa dijawab. Jadi kalau ditanya berapa tingkat kesulitannya seperti tadi Pak Fadil Hasan bilang, ya tergantung ditanya kepada siapa gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya bahwa mengetahui latar belakang mereka masing-masing dan inilah pertanyaan yang paling tepat dan terkait dengan masalah realitas yang ada, saya rasa si average aja gitu ya. Nggak terlalu susah, nggak susah-susah banget. Nggak gitu susah kan. banget juga. Tapi memang gini Mbak, kembali lagi dalam debat itu masalah psikologi itu matters banget gitu loh ya. Baik. Seperti tadi saya katakan ya bosnya, mungkin maksudnya Mas Gibran itu dengan tendensius gitu bukan dalam arti lu mau menggiring gue ya enggak gitu ya, tapi ini udah jelas persoalannya gitu. Pak Heru silakan, tingkat kesulitan. Menurut saya ini pertanyaan yang memang ekonomi, harus ditanyakan. tapi memang umum gitu loh. Jadi untuk selevel calon wakil presiden, menurut saya wajar-wajar aja pertanyaan di level itu gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan itu kan sebetulnya semua cawapres di sana pada saat menjawab pertanyaan dari panelis rata-rata kan juga bisa menjawab baik-baik saja gitu kan. Apalagi cawapres nomor 3 kan. Ya, berarti harus dibuat lebih susah nanti untuk debat cawapres berikutnya ya. Kalau dianggap average. Pertanyaan yang mulai agak rame kan pada saat antar cawapres. Nah, itu yang mulai ada tick and trips tadi kan. Iya, dan juga istilah-istilah ya, SGIE dan lain-lain, singkatan-singkatan dan juga istilah asing. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.